Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjutkan pelajaran kitab Syarhul Balaghah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Thumma qala asy-syarih rahimahullah fa in kulna hadza wazdadu wal iyadu billah Wazdada. wazdada wal iyadu billah. فإن قلنا هذا وازداد والعياذ بالله إنكارا فحينئذ نأتي له بمؤكد ثالث مثل القسم فنقول والله إنه لقادم فإذا أنكر بالقسم نغلظ القسم مثل ما قال الفقهاء بتغليظ الأيمان في بعض المواد فنأتي له بيمين أغلظ في المكان والزمان والصيغة. على كل حال المخاطب له ثلاث حالات. أولا إما أن يكون خالي الذهن من حكم الخبر فمثل هذا نلقي إليه الخبر بدون توكيد لأنه لا حاجة إليه وإذا لم يكن له حاجة فإن الإتيان بالتوكيد حينئذ لغو من القول. ثانيا أن يكون مترددا عند الشك في صدق الخبر وهنا يحسن لا يجب أن نؤكد له ذلك بمؤكد واحد. ثالثا أن يكون منكرا للخبر فهنا يجب وجوبا أن نؤكد له الخبر بمؤكد واحد أو اثنين أو أكثر حسب قوة الإنكار كما قال المؤلف رحمه الله. فمثلا لو أن رجلا له ابن مهمل كسلان فقلت له نجح ولدك وهو في هذه الحال غير خالي الذهن لأنه يعرف أن ولده ضعيف فهو ليس بخالي الذهن في الحقيقة كما أن لديه انطباعا عن ولده بأنه سوف يرسب. فمثل هذا الرجل عندما أخاطبه أقول له قد نجح ولدك لأن قد هنا للتحقيق فإذا قال لا يمكن أن ينجح أبدا فوجد إذن أن أقول له إن ولدك نجح فإذا لم يصدق أقول له إن ولدك لناجح فإذا لم يصدق أقول له والله إن ولدك لناجح فإن لم يصدق نأتي له بالشهادة. Ini kelanjutan dari kemarin, kata beliau fa in kulna hadza wazdada wal a'idzu billahi inkaron. Kalau kita katakan ini bertambah wal a'idzu billah pengingkarannya, fa hina idzin na'tilahu bimuakkidin salis. Kan sudah ada penguat kan? Tapi bertambah pengingkarannya, maka kita datangkan penguat ketiga. Kan sudah dua sebelumnya kemarin. Masih pengingkaran, masih mengingkari, kita tambahkan penguat ketiga. Mithlul qasam seperti sumpah. Seperti apa? Sumpah. Fanaqul, maka kita katakan wallahi innahu laqadim. Fa idza ankara bil qasam, kalau dia mengingkari sudah sumpah lagi. Seharusnya kan orang
kalau dia sudah bersumpah harus dibenarkan. Ta'zimanillah dalam bab tauhid. Karena dalam kitab tauhid itu pembahasan tauhid, kalau ada orang bersumpah kepada kita atas nama Allah walaupun dia berbohong, kita benarkan saja, kita terima walaupun dia berbohong. Bohongnya ya dia yang dosa. Tapi kitanya adalah benarkan karena kenapa? Mengagungkan Allah, bukan karena orangnya. Karena mengagungkan Allah, kan dia sudah sebut nama Allah. Maka di sini kalau dia bertambah pengingkarannya, kalau sudah sumpah tapi masih, maka nugollidul qasam, kita perkuat, perberat sumpahnya, tambah sumpahnya. Mithlu ma qala al-fuqaha. Seperti yang dikatakan oleh fuqaha, itu kalau hanya bilang wallahi, itu akan dia masih mengingkarinya. Antum tambah lagi wallahi al-azim, al-alim, tambah sumpahnya. Iya. Warabbil arsyil azim, warabbil arsyil karim. Tambah sumpahnya. Warabbil ka'bah. Seperti dikatakan oleh fuqaha, bitaglidil aiman fi ba'dil mawadi. Dengan memperberat sumpah pada sebagian tempat. Fana'ati lahu biyaminin aglad fil makan waz zaman. Kita datangkan kepadanya sumpah yang lebih besar lagi pada tempat atau waktu. Antum bilang warabbil ka'bah. Demi Robnya Ka'bah. Iya. Wasigo atau sigonya. Datangkan sumpah yang lebih berat lagi. Ala kulli hal. Al-mukhatab lahu thalath halat. Beliau ingatkan lagi, yang diajak bicara itu ada 3. Antum perlakukan sesuai keadaannya. Yang pertama, imma iyakuna kholiyad dihin. Orang itu kholid dihin. Tidak ada pengetahuannya sama sekali. Belum ada nampak pengingkaran. Min hukmil khobar, dari hukum khobar. Famitlu hadha nulki ilahil khobar biduni taukid. Maka orang yang seperti ini kita berikan kepadanya khobar tanpa penguat. Li'annahu la hajata ilaih. Kan dia tidak butuh kepada penguat. Wa illam yakun lahu hajah. Kalau dia tidak punya kebutuhan untuk dikuatkan. Fa'innal itiyana bitawkini hina idin lagwun minal qaul. Karena mendatangkan penguat ketika itu masuk lagu. Masuk kesia-siaan dalam ucapan. Dan yang kedua, ayakuna mutaraddidan indah syak bisidikil khobar. Dia mutaraddid, dia ragu. Ketika dia ragu dalam membenarkan khobar. Fahuna yahsunu wala yajib, la yajib. Di sini bagus, tapi tidak wajib. Anu akidalahu dzalika. Di sini bagus, yaitu tidak wajib untuk menguatkan untuknya dengan satu penguat. Talitan, ketiga, ayakuna mungkiran lil khobar. Ada orang mengingkari berita. Fahuna, maka di sini yajibu wujuban, wajib anu akidalahul khobar, untuk kita kuatkan khobar itu bimu akidin wahin, dengan satu penguat, outnain atau 2, atau aksar atau lebih, hasba kuatil ingkar, sesuai dengan kekuatan pengingkarannya. Kama qala al-mu'allif rahimahullah. Famatalan, maka misalnya, lau anna rajulan lahu ibnun muhmil kaslan, seandainya seorang memiliki anak yang lalai, malas, fakulta lahu, antum katakan kepada orang itu, bukan kepada anaknya, antum beritakan kepada anak orang itu yang punya anak, najah waladuk, lulus anakmu, tapi dia tahu anaknya ini apa? Muhmil, kaslan. Tapi dia bilang kepada bapaknya, najah waladuk, wa fi hadil hal ghairu kholidin. Dia dalam keadaan ini tidak kholidihinnya, ya kan? Tidak kosong pengetahuan tentang anaknya, kan dia dari kecil bersama anaknya, dia tahu ini anakku ada masalah. Li'annahu ya'rifu anna waladahu dha'if, kan dia tahu anaknya lemah. Fahuwa laisa bi kholidin fil haqiqah, maka dia tidak kosong pengetahuannya terhadap anaknya pada hakikatnya. Kama anna ladaihi intiba'an an waladihi, sebagaimana di sisinya sudah ada intiba'an,
sudah ada keyakinan tentang anaknya, bi annahu saufa yarsub, bahwasanya anaknya itu akan yarsub, akan rosib, apa rosib? Akan gagal, tidak naik kelas. Paham ya? Itu dia. Famitlu hadar rajul, maka orang seperti ini indama ukhatibuhu aqululah. Ketika saya mengajaknya bicara, maka saya akan berkata kepadanya, kode najah waladuk, tambah kode. Jadi tidak cukup itu najah waladuk. Tapi kode najah waladuk. Li'anna kode hunalit tahqiq. Karena kode di sini bermakna tahqiq. Ya kan? Masuk pada fi'il madi. Maknanya tahqiq. Maknanya sungguh. Iya. Fa'idha qala la yumkin an yanjah abada. Ketika dibilang kode najah waladuk, dia bilang tidak mungkin dia lulus selamanya. Dia tahu anaknya, anakku ini pemalas. Tidak mungkin dia lulus selamanya. Fawajaba idan an aqulalah. Maka ketika itu wajib saya katakan kepadanya, inna waladak najaha. Nah, wajib. Kalau tadi kan bagus kalau antum masukkan kode najaha. Kalau ini sekarang kalau dia mengingkari, maka wajib saya kuatkan, inna waladak najaha. Fa illam yusaddiqa. Kalau dia tidak benarkan, tidak percaya dia, akulah saya katakan kepadanya, inna waladaka lanajih. Dua penguat. Ini kalau dia tidak benarkan. Fa illam yusaddiq. Tapi kalau tidak benarkan lagi masih dia ingkari. Sudah dua penguatnya. Akulah saya katakan kepadanya, wallahi inna waladak lanajih. Fa illam yusaddiq natilahu bisyahadah. Kalau tidak benarkan lagi, kita datangkan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Paham kan? Iya, wallahi inna waladak. Tasdiq. Sudah sampai syahadat orang ini untuk katakan kepada kamu. Loh, sebagai orang bilang, itu udah percaya. Iya, tidak usah. Ini yang dikatakan. Contoh dalam Al-Quran, sekarang beliau akan berikan contoh di Quran. ثم قال الشارح رحمه الله مثال نقرأ في سورة ياسين قول الله سبحانه وتعالى واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا عليهم اثنين فكذبوهما فأززنا بثالث وهذا تعزيز ليس بالصيغة ولكن بتعدد المخبر وهذا يفيد التوكيد فلو أخبرني رجل بخبر وترددت فيه salah itu ya. وترددت فيه jangan ikuti harokat cetakan salah. Taroddad, dal yang kedua, dal yang pertama di tasdid. Salah cetak ya. Antum dal sebelum tak kan? Taroddad tu. Kan wajib sukun sebelum ta, domir mutaharik. Fi'il madi wajib sukun sebelum domir apa? Mutaharik. Itu fungsinya itu kaidah antum belajar di sorof. Karena kalau salah cetak antum tahu ini salah cetak. Paham kan? Karena kata tidak akan pernah keluar dari wazan. Jadi ketika ada salah cetak antum tahu bahwa ini salah cetak. Ini salah cetak. Paham kan? Itu di samping kalau kita tidak tahu wazan ya kita setelah baca pada guru. Seperti yang pernah anak katakan sama antum di mana itu? Yang pernah ada salah huruf aktor. Itu kan guru yang kasih tahu. Maksudnya itu bukan salah huruf. Itu salah kata. Maksudnya kalau kita belajar di guru akan kasih tahu kita bahwa ini salah kata. Paham ya? Iya. Ini kalau sebagian yang kita belajar. Kalau yang lain lagi bisa kita lihat juga di wazan yang kita telah tahu. Oh wazan sorof itu sekian, bentuknya sekian. Kalau menyelisih itu salah. Yang dipercetakan kan kadang mereka kasih harokat salah, tidak sesuai dengan apa?
bahasa. Atau tidak sengaja dia kasih harokat, dia loncat. Namanya banyak yang mau dikasih harokat. Banyak mau dikasih harokat. Terus. فلو أخبرني رجل بخبر وترددت فيه ثم جاء آخر وأخبرني به فهذا يقوي الخبر عندي. فقوله تعالى فأززنا بثالث من باب تقوية الخبر ليس بالصيغة ولكن بتعدد المخبر. فأززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون هنا أكدوا بمؤكدين بإنا وبتعزيز بالثالث قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء. زاد أصحاب القرية في الإنكار فقالوا إن أنتم إلا تكذبون. فزاد المرسلون في التوكيد قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. فزادوا الكلام بمؤكدين لأن قولهم ربنا يعلم بمنزلة القسم إن لم يكن أشد وأكدوا بإنا وباللام إنا إليكم لمرسلون حسب قوة إنكار هؤلاء وضعفهم. إذن إذا أردت أن تكون فصيحا فأت بالكلام على حسب هذه القواعد وبما يتطلبه الموقف. موقف. Baik, Masya Allah. Contoh lain kita baca dalam surah Yasin. Contoh ini sudah lewat ya, tapi di awal. Di pembahasan apa? Al-Balaghah wal Fasihah. Di Muqaddimah. Nah di sini tempatnya. Iya. Contoh lain kita baca di surah Yasin. Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah. Buatlah untuk mereka perumpamaan ashabul qaryah. Penduduk sebuah negeri. Ja'ahal mursalun. Ketika datang kepada penduduk negeri itu para rasul. Id arsalna ilaihim mutnain fakadzabuhuma. Ketika kami mengutus kepada mereka dua, maka mereka mendustakan kedua orang itu. Fa'azzazna bisalis. Maka kami kuatkan dengan yang ketiga. Kuatkan dengan yang ketiga. Ini Masya Allah. Di sini kuatkan ketiga, dikuatkan dengan orang. Ini kalau ada pengingkaran. Nah, ini bentuk cara menguatkan juga. Jadi kalau ada orang tidak percaya kepada yang mengabarkan, tambah orangnya untuk mengabarkan kepadanya. Itu juga termasuk apa? Penguat. Karena penguat itu bisa bil adad, bisa bil kalam. Bisa dengan jumlah yang mengabarkan, bisa dengan apa? Ucapan. Bisa dengan ucapan. Kata beliau, wahada ta'ziz laisa bisigah. Kata beliau, ta'ziz ini bukan dengan sigah, bukan dengan ucapan. Paham ini? Bukan dengan apa? Ucapan di sini. Walakin bita'addudil mukhbir. Akan tetapi dengan menambah yang mengabarkan. Paham kan? Kan diutus dua. Mereka ingkari. Akhirnya Allah tambah yang ketiga. Berarti dikuatkan dengan apa? Sigo atau dengan adat? Ini dengan adat. Iya. Wahada yufidu taukid. Dengan adat al-mukhbir itu memberikan faedah penguat. Kalau akbaroni rajulun bi khabar. Contoh beliau katakan, kalau ada seorang mengabarkan kepadaku sebuah berita, wa taraddadtu fihi, dan saya ragu padanya, tsumma jaa akhar wa akhbaroni bih, kemudian datang yang lain dia kabarkan kepadaku dengannya, fahada yuqawwil khabar indi. Ini akan menguatkan khabar itu di sisi saya. Paham kan? Ini akan menguatkan khabar itu di sisi saya. Ini yang dikatakan. Faqauluhu ta'ala fa'azzazna bithalith. Maka firman Allah Ta'ala fa'azzazna bithalith dengan ketiga. Ini min babit taqwiyatil khabar. Ini dalam bab menguatkan apa? Khabar. Laisa bisigo, tapi bukan dengan sigo. Bukan dengan ucapan. Lakin bita'addudil mukhbir. Akan tetapi dengan jumlah yang memberitakannya.
Fa'azzazna bithalith faqalu. Faqalu inna ilaikum mursalun. Inna ilaikum mursalun. Basyarun. Tadi ini ada basyarun maksudnya sambungan dengan ayat sebelumnya. Faqalu inna ilaikum mursalun. Dah 3 orang. Mereka bilang inna ilaikum mursalun. Masih pakai inna saja. Ini mulai dengan sigo ini. Tapi pakai apa? Inna. Inna ilaikum mursalun huna akkadu. Bimu akidain. Katanya di sini mereka kuatkan dengan 2 penguat. Bi inna wa bit ta'ziz bisalis. Paham jadi 2 itu? Dengan inna kemudian dikuatkan dengan yang ketiga. Kan tadi kan 2. Kemudian inna ilaikum mursalun 3 orang. Ya, itu 2 penguat. Qalu ma antum illa basyarum mitluna. Tapi masih mengingkari. Mereka bilang tidaklah kalian ini kecuali manusia seperti kami. Wa ma anzala rahmanu min syai'. Ar-Rahman tidak menurunkan sesuatu apapun. Zada ashabul qaryati fil inkar. Maka penduduk desa itu tambah pengingkarannya. Qalu, mereka bilang in antum illa takdzibun. Kalian tidak lain kecuali hanya pendusta. Fazadal mursaluna fit tauqid. Maka para rasul itu menambah penguat. Qalu rabbuna ya'lam. 1. Inna. 2. Ilaikum lamursalun. 3. Lamursalun. Paham kan? Berarti dengan 3 orang tadi jadinya 4. Ya kan? Inna rabbuna ya'lam. Ini sama dengan sumpah kan? Sama dengan apa? Sumpah. Rob kami tahu. Bahwa kami ini sungguh diutus kepada kalian. Fazadul kalam bimu'akkidain. Maka mereka menambah dengan 2 penguat. Bahkan 3. Nah, 2 maksudnya tadi kan inna sudah. Inna sudah disebutkan. Lianna qaulahum rabbuna ya'lam. Itu bimanzilatil qasam. Karena ucapan mereka rabbuna ya'lam itu sama dengan apa? Sumpah. Illam yakun asyad. Kalau tidak lebih lagi. Ini lebih lagi dari sumpah ini. Daripada sekedar wallah. Ini rabbuna ya'lam. Rob kami tahu. Hati ini hati-hati. Iya kan? Ini lebih lagi daripada sumpah. Wa akadu bi inna wa bil lam. Dan mereka kuatkan juga dengan inna dan dengan apa? Lam. Basyarun inna ilaikum lamursalun. Ini tadinya kan dengan inna ilaikum lamursalun. Ini kenapa selalu ada basyarun? Id arsalna ilaihim mutnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bitsalitsin faqalu inna ilaikum mursalun. Qalu ma antum illa basyarum mithluna wa ma anzalar rahman min syai'in antum illa takdzibun. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Itu basyarun di 2-nya berarti salah ya. Tambahan itu. Jadi ayatnya itu id arsalna ilaihi mutnain fakadzabuhuma fa'azzazna bitsalits faqalu inna ilaikum mursalun. Faqalu tadi kata basyarun juga di awal itu salah ya. Dipahami? Fa'azzazna bitsalits itu kata fa'azzazna bitsalits itu tidak ada kata basyarun. Paham kan? Sebelum fa'azzazna oh berarti dicetakan saya. Dicetakan saya berarti loncat. Antum tidak ada semuanya? Kayaknya kenapa ada terus? Saya 2 kali basyarun. Di bawah juga.
Baik, lanjut. Ini kata beliau sesuai dengan kekuatan pengingkaran mereka dan lemahnya. Kalau begitu, kalau antum mau menjadi orang yang fasih, maka datangkan kalam sesuai dengan kaidah ini. Paham ini? Fabima yataltallabu al-mauqif. Sesuai dengan keharusan tempat itu. Paham kan? Iya. Antum kalau tidak butuh dikuatkan, jangan dikuatkan. Kalau butuh dikuatkan. Kalau ada pengingkaran, wajib dikuatkan. Ini kalau antum mau menjadi orang yang fasih. ثم قال الشارح رحمه الله ومثال ذلك أن المؤلفين والفقهاء رحمه الله في الكتب الفقه وكتب الحديث والمصطلح والهجاء لا يأتون بأدوات توكيد فيها وإن حدث فنادر جدا يقولون مثلا فلان قال في فلان ابن فلان كذا وكذا ويقولون في الفقه مثلا يحرم كذا ويجوز كذا فلا يقولون إنه يحرم أو والله إنه يحرم لأن هذه الأحكام تلقى إلى إنسان خالي الذهن وسوف يقبلها وليس هناك حاجة للتأكيد لكن لو نظرنا للخطب مثلا فسنجد أن فيها تأكيدات لأن الخطيب قد يخاطب أناسا شبه منكرين بسبب غفلة منهم وعدم قيامهم بما يجب عليهم. Baik. Kata beliau, rahimahullah, contoh hal itu para penulis ahli para fuqaha rahimahullah dalam kitab fikih, dalam kitab hadis, dalam kitab mustalah, dalam kitab hijab, mereka tidak mendatangkan dengan alat penguat. Kalau antum baca kitab-kitab fikih, kitab-kitab mustalah, tidak ada itu penguat. Kenapa? Ini kitab belajar pelajaran, tidak butuh apa? Namanya orang mau belajar kan pasti dia tidak tahu. Mau disampaikan apa? Ilmu. Jadi dalam kitab-kitab fikih tidak ada penguat. Iya. La yatuna bi adawati taukidin fiha. Mereka tidak mendatangkan alat-alat menguat padanya. Fa in wa in hadatsa fanadir jidda. Kalau ada itu sedikit sekali. Itu jarang sekali. Mereka berkata misalnya fulan qala fi fulan ibn fulan kada wa kada. Begitu saja. Wa yaqulu fil fikhi, itu tadi di mustalah ya. Ya kan? Misalnya si fulan berkata tentang si fulan, dia thiqah, sabit, mukti. Paham kan? Cuma begitu saja. Kalau dalam fikih dia katakan yahrumu kada, iya juzu kada, enggak penguat, enggak ada penguatnya. Fala yaqulun, mereka enggak bilang innahu yahrum. Pakai inna. Paham kan? Wallahi innahu yahrum. Enggak. Pakai sumpah lagi. Lianna hadhihi al-ahkam, karena hukum-hukum ini yang diberikan oleh para penulis fikih, tulqa ila insani khalidhin. Iya kan? Kan diberikan kepada seorang yang tidak punya pengetahuan. Iya, orang baca buku fikih, ya dia mau tahu fikih. Bukan dia mengingkari. Bukan dia apa? Mengingkari. Dia mau belajar. Wa saufa yaqbaluha wa laisa hunaka hajatun li ta'kid. Dia akan menerimanya, tidak butuh kepada penguat. Tidak butuh kepada penguat. Akan tetapi kalau kita lihat kepada al-khutab, khutbah masalah misalnya, iya kan? Bedakan orang khutbah sama orang yang menulis buku. Beda bahasa ceramah, kita lagi ceramah sama di buku. Paham ini? Kalau lagi ceramah di orang, kita tahu ini orang di bawah ada yang lalai, ada yang ini, iya kan? Khutbah. Fasanajidu anna fiha ta'kidan. Kita dapatkan banyak penguat. Kenapa? Li'anal khotib, karena khotib qad yukhatibu unasan shibha mungkirin. Dia kan menghitab orang yang seperti mengingkari. Kenapa bisa? Bisa babi ghaflatin minhum. Karena sebab kelalaian mereka. Paham ini?
Kan orang lalai itu sama dengan orang yang mengingkari, butuh penguat supaya dia terhentak, tersadarkan. Iya. Wa adam qiyamihim bima yajibu alaihim, dan tidak tegaknya mereka dengan apa yang wajib atas mereka. Dia tidak wajib atas mereka. ثم قال المؤلفون رحمهم الله فالخبر بالنسبة لخلوه من التوكيد واشتماله عليه Timal. Salah toh. Kan واشتمال ada alif. Kalau ada alif sebelum terakhir berarti masdar. Kalau masdar berarti dikasar huruf ketiga. Iya kan? Itu dibilang salah cetak. Kalau fi'il baru istamala. Tidak ada alif. Antum apa harokatnya? Hmm? Berarti sama ya. Saya kira antum benar, saya salah. فالخبر بالنسبة لخلوه من التوكيد واشتماله عليه ثلاثة أضرب كما رأيت ويسمى الضرب الأول ابتدائيا والثاني طلبيا قال الشارح Wattalitu. Langsung saja. Wattalitu. والثالث إنكاريا Sampai situ. Baca di bawah. ثم قال الشارح رحمه الله يقول المؤلف رحمه الله فالخبر بالنسبة لخلوه من التوكيد واشتماله عليه ثلاثة أضرب كما رأيت ويسمى الضرب الأول ابتدائيا ونلاحظ هنا أن العلماء وكل أهل جنس من العلم لهم اصطلاح فالجملة الابتدائية عند النحويين غير الجملة الابتدائية هنا Masya Allah. فعند النحويين هي التي ابتدأ بها أما الجملة الابتدائية في البلاغة فهي الجملة من التوكيد فهي الخالية من التوكيد سواء ابتدأ بها أو لم يبتدأ ولهذا يسمى الضرب الأول ابتدائيا والثاني طلبيا العجيب العجيب أن هذا خبر ونسميه طلبا مع أن الطلب من أقسام الإنشاء مثل الأمر والنهي وغير ذلك وهنا تنبيه فنحن الآن لا نتكلم عن وصف دلالة الخبر أو دلالة الجملة ولكننا نتكلم عن وصف الجملة ذاتها فإذا ألقيت الجملة الخبرية إلى شخص متردد سميناها طلبية لأن ذلك باعتبار حال المخاطب فكأن المخاطب طالب تأكيد الخبر هذا هو السبب في تسمية الجملة هنا بالطلبية لأن المخاطب الآن لديه تردد فكأنه يقول بلسان الحال أطلب منك أن تؤكد لي جزاك الله خيرا هذا الخبر والثالث إنكاريا والثالث يسمى إنكاريا وأظن وجه تسمية الإنكار واضحا فالسبب Wadihan. Cocok. واضحا Cocok. فالسبب أن المخاطب ينكر فإذا قلت له أخوك قادم أنكر وقال ما قدم الظاهر أنك قد نمت ورأيت في منامك أنه قادم فما هذا إلا أضغاث أحلام ومن هنا يلقى الخبر إلى هذا المنكر مؤكدا وجوبا وتسمى هذه الجملة الخبرية بالجملة الإنكارية Sampai situ.
Kata beliau berkata penulis rahimallahu ta'ala, maka khobar dilihat dari kosongnya dari taukid dan yang terkandung padanya itu 3 jenis. Sebagaimana yang kamu lihat. Jenis pertama namanya ibtidaiyan, jenis kedua namanya tolabian, jenis ketiga namanya apa? Ingkarian. Ibtidaiyan karena pengabaran pertama, tolabian karena setelah dia meminta untuk dikuatkan. Paham kan? Ketiga ingkarian karena setelah dia mengingkari. Dipahami ini? Ini 3 bentuk. Berkata penulis rahimallahu ta'ala fal khabar binisbati li qulubihi minat tawkidi wa istimalihi alaih. Khobar kalau dilihat dari kosongnya dari taukid dan adanya taukid. Salah satu adrob 3 jenis. Kama ra'ait sebagaimana kamu lihat yusamad darbul awal ibtidaiyan. Wa nulahid huna. Kita perhatikan di sini. Annal ulama wa kula ahli jins minal ilm lahum istilah. Hati-hati. Bahasanya ulama dan setiap jenis dari ilmu itu mereka punya istilah tersendiri. Fal jumlatul ibtidaiyah inda nahawiyin ghairul jumlatul ibtidaiyah huna. Jumlah ibtidaiyah di sisi ahli nahwu bukan jumlah ibtidaiyah di sisi ahli al-balaghah. Jadi tergantung antum harus arahkan nanti siapa yang ngomong ini. Paham? Siapa yang katakan ini jumlah apa? Ibtidaiyah. Karena beda itu di sisi ahli nahwu sama di sisi ahli balaghah. Fa inda nahwiyin di sisi ahli nahwu hiya allati tudi'a biha. Jumlah ibtidaiyah kan itu jumlah yang di awal. Yang dimulai dengannya. Wa ammal jumlatul ibtidaiyah fil balaghah, adapun jumlah ibtidaiyah dalam balaghah fahiyal khaliyah minat taukid. Ternyata ibtidaiyah dalam balaghah adalah yang kosong dari taukid. Sawaun ubtudi'a biha aw lam yubtada. Sama saja apakah dia di awal atau tidak. Yang penting kosong dari taukid. Walihada yusamma darbul awal ibtidaiyan. Nah, oleh karena itu yang pertama dinamakan apa? Ibtidaiyan. Kosong dari penguat. Jadi beda ya. Yang kedua tolabian. Al-ajib. Ini aneh. Anna hadha khobarun nusamhi tolaba. Ini kan jumlah khobariyah. Kok kita bilang tolab? Paham kan? Tolabian. Ma'anna tolab min aksamil insya. Iya kan? Pada tolab itu kan bagian dari apa? Insya. Iya. Mithl amar wan nahi wa ghairi dzalik. Iya kan? Huna tambi, maka di sini ada tambi. Nahnul an la natakallam an wasfi dalalatil khabar. Kita sekarang tidak berbicara tentang sifat kandungan khabar. Kan kandungan itu kalau insya. Bangkit enggak? Au dalalatul jumlah atau kandungan jumlah. Walakinnana akan tapi kita natakallam an wasfil jumlah datiha. Kita berbicara tentang sifat jumlah itu sendiri. Kalimatnya. Zatnya itu kata. Kita tidak berbicara kandungannya. Kalau insya'iyah dan khobariyah kan berbicara terhadap apa? Kandungan. Ini kandungan yang tidak bisa didustakan. Ini kandungannya bisa didustakan. Paham kan? Tidak berbicara. Kita berbicara tentang jumlah itu sendiri. Fa'idha ulkiyat al-jumlatul khobariyah ila syaksin mutaraddid. Kalau diucapkan jumlah khobariyah kepada seorang yang ragu, samainahu tolabian. Dah, kita namakan apa? Tolabian. Bukan karena bentuknya, tapi karena orangnya ragu. Dipahami nih? Beda kalau insyaiyan itu dilihat dari sigonya. Kalau ini bukan sigonya yang dilihat, tapi keadaannya. Li'anna dzalika bi'tibari halil mukhatab. Karena itu dilihat dari keadaan siapa? Yang diajak bicara. Faka'annamal mukhatab talibun ta'kidal khobar. Seakan-akan yang diajak bicara menuntut dikuatkan khobar itu. Itu dibilang jumlah apa? Tolabiyah. Karena seperti dia meminta untuk dikuatkan. Hadha huwa sababu. Inilah sebab. Fitasmiyatil jumlati huna bitolabiyah. Sebab dalam menamakan jumlah di sini jumlah apa? Tolabiyah. Li'annal muqotobah l'an. Karena yang diajak bicara sekarang. Ladaihi taraddud. Dia punya apa? Keraguan. Faka'annahu yakul bilisanil hal. Seakan-akan dia berkata dengan lisan hal. Keadaannya. Lisan hal itu keadaannya mau berucap itu. Paham ini? Karena lisan itu ada 2. Ada lisanul maqal. Ada lisanul hal. Lisanul maqal yaitu dia ucapkan. Dia bilang kalau dia butuh dia ini. Ada lisanul hal.
Gerak-gerinya menunjukkan dia apa? Butuh. Paham ini? Dia tidak ngomong kalau dia tidak paham. Tapi kalau kita lihat mukanya, oh muka-muka tidak paham. Antum paham ini? Nah, itu harus antum pahami. Lisan itu ada dua. Wajah itu juga berkata. Nah, dipahami nih. Jelas kan? Tapi dia tidak bicara. Dia tidak bicara. Nah, itu kita harus pahami baik-baik. Jadi ini lisan halnya. Sudah paham berarti lisan halnya? Lisan hal itu apanya? Hmm? Hmm? Tingkah lakunya. Jangan bilang wajah karena kan bisa dari wajah, bisa juga dari yang lain. Tingkah lakunya. Ada orang kita tahu, oh dia lagi malu, dia malu ini. Hah? Dari mana? Gerakannya. Ya. Orang kita lihat, wah dia lagi marah. Lihat mukanya. Nah, oh dia lagi senang. Lihat mukanya. Walaupun dia tidak bilang, jangan kau dekat, saya lagi marah. Paham ini kan? Tapi lihat lisan halnya, lisan keadaannya. Lisan halnya seakan-akan dia berkata, atlubu minka antu akhirli jazakallah khairan hadal khabar. Saya meminta kepada kamu untuk menguatkan kepadaku khabar ini. Jazakallah khairan. Paham kan? Yang ketiga namanya ingkarian. Adunnu dan saya menyangka wajah tasmiyatil ingkar wadihan. Sisi penamaan dia dengan ingkar itu jelas kan? Karena dia mengingkari. Maka sebab si mukhatab mengingkari. Kalau kamu katakan kepadanya ahuka kodim, angkar dia mengingkari. Qala ma qadima, dia bilang tidak datang. Zahir annaka qad nimta, sepertinya kamu telah tidur. Wa ra'aita fi manamik annahu qadim, kamu lihat di tidurmu, di mimpimu dia datang. Fama hadza illa adghatu ahlam, ini tidak lain kecuali bunga tidur. Itu kamu hanya bunga tidur, saya mimpi-mimpi saja dia datang. Buat dia ingkari sekali. Untuk bilang dia datang. Ah, tidak datang. Sepertinya kamu tidur. Itu hanya bunga tidurmu itu. Paham kan? Wa min huna yulqal khabar ila hadal munkir muakkadan wujub. Di sini kita ucapkan khabar kepada mengingkari ini dengan penguat yang wajib. Wa sama hadal jumlah al-khabariyah bil jumlati lingkariyah. Jumlah khabariyah ini dinamakan jumlah apa? Ingkari, kan dia sudah mengingkari. Ini alhamdulillah. Kemudian berikutnya beliau akan bahas alat-alat penguat kalau antum mau menguatkan. Insyaallah kita lanjut di pertemuan berikutnya. Subhanallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta.